ঝামেলা হচ্ছে বুঝতেই পারছি না। Halo warga intelektual sekalian, menurut keterangan atau menurut analisis daripada video barusan, kejadiannya itu di India guys. Ya, di India itu belakangan ini kalau saya perhatikan sering kali ya ada pengerusakan rumah ibadah atau gereja. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena perkembangan agama Kristen di India itu gila-gilaan? Apakah karena perkembangan agama Kristen di India itu tidak bisa dibendung? Ya, apakah karena mereka syirik dengan agama Kristen? Bukankah agama Hindu itu agama yang sangat menghargai perbedaan? Bukankah agama Hindu itu agama yang tidak bisa menyakiti orang lain, ya, sedangkan sapi sekalipun mereka tidak sakiti apalagi orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agama Hindu jadi seperti itu? Kenapa nama baik agama Hindu di India bukan di Konoha ya? Kalau agama Hindu yang ada di Bali itu beda ya. Kenapa agama Hindu yang ada di India ini namanya tercoreng? Apa alasannya? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak berpihak pada siapapun. Artinya nggak semua umat Hindu seperti itu ya. Ini dari sudut pandang edukasi ya. Apa yang jadi penyebabnya? Jadi setelah saya riset, saya menemukan fakta yang sangat-sangat misterius gitu ya. Fakta yang sangat luar biasa yang susah dibantah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, di India itu ada sebuah provinsi yang mayoritas beragama Kristen. Padahal dulu agama Kristen itu cuma beberapa orang, tapi sekarang naiknya gila-gilaan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Bahkan di salah satu provinsi di India ini, ya bisa dikatakan agama Kristen itu mayoritas gitu, dan agama Hindu jadi minoritas. Dan yang sering terjadi konflik itu di daerah ini ya. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasannya itu yang paling masuk akal itu karena perkembangan agama Kristen. Jadi perkembangan agama Kristen di India itu naik gila-gilaan. Kok bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena sistem daripada agama Hindu di India itu sendiri. Ya, ini berbeda ya dengan agama Hindu Bali ya. Mohon maaf bagi teman-teman Bali ya. Siapa tahu ada yang nonton video ini dari Bali ya. Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu ada teman-teman yang dari Bali. Ya, saya cinta dengan agama Hindu Bali. Jadi ternyata guys, alasannya itu cukup masuk akal karena di dalam agama Hindu itu ada istilah kasta. Jadi kaum kasta Dalit yang beragama Hindu, mereka direkrut gitu ya. Mereka dikasih semacam wejangan gitu, atau ya mereka diajak masuk ke agama Kristen karena agama Kristen itu nggak ada yang namanya kasta. Lalu orang-orang kasta Dalit ini berpikir ya juga ya, ya udah deh gue pindah aja deh, pindah agama gitu. Jadi agak lucu juga ya, ketika mereka pindah agama kastanya hilang gitu. Yang awalnya mereka kasta Dalit, ya ketika pindah agama mereka merasa bahwa mereka itu setara ya, semua manusia itu setara. Nah, rata-rata kan agama Samawi seperti itu ya. Walaupun sebenarnya agama Samawi itu ada kelebihan dan kelemahan, tapi yang jelas agama Kristen itu mengedepankan yang namanya kesetaraan atau biasa disebut dengan egaliter. Nah, karena kasta Dalit ini merasa terjulimi gitu ya, mereka masuk ke agama Kristen, dan ini ya membuka kemungkinan bahwa orang-orang kasta Dalit ini ya bisa sejahtera gitu ya, nggak seperti sebelumnya gitu. Dan ini bikin orang-orang India, kasta lain yang ada di India itu marah. Nah, ini semacam misteri ya. Harusnya kalau misalnya ada kasta Dalit tuh, ya udah dibebasin aja. Kalian mau menganut agama apa kayak, mau apapun yang Anda anut itu ya udah, nggak jadi masalah gitu. Tapi permasalahannya ya mereka seperti tidak rela orang-orang Dalit ini pindah ke agama Kristen. Sehingga ketika orang-orang Dalit ini mendirikan gereja, biasanya mereka, nggak semuanya tapi disclaimer on ya, nggak semua orang Hindu seperti itu ya. Biasanya mereka akan mempersulit izinnya, kemudian
akan memberi paksa, kemudian akan menghancurkan gereja. Wow, gila-gilaan ya. Ini berdasarkan analisis daripada video barusan ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa terjadi hal-hal seperti ini? Apakah ini dipengaruhi oleh agama itu sendiri atau oknum gitu? Kalau ada yang mengatakan, oh ini hanya oknum, tapi kenapa jumlahnya banyak banget? Kenapa? Kalau cuma oknum, kenapa ada rame-rame gitu? Itu kan rame-rame ya. Kenapa? Ya kan? Kalau misalnya mengatakan, oh orang-orang Kristen itu kan menyembah patung gitu. Misalnya nih ya, ada tuh stereotip yang mengatakan seperti itu. Mereka itu menyembah patung. Di salib itu ada jin kafir misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama kita itu yang paling benar? Kita tidak bisa mengatakan bahwa agama kita yang paling benar dan agama lain menyembah patung gitu. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena kita tidak memahami definisi daripada agama itu sendiri. Apa definisi agama? Agama atau keyakinan itu kita menganggap bahwa suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah. Itu definisi agama. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama lain sesat, agama lain menyembah patung, sementara agama kita juga belum tentu benar? Ya kan, karena surga dan neraka, kemudian nirvana, yang kemudian moksa dan lain sebagainya, itu kan belum terbukti secara ilmiah ya. Mana coba datanya? Sama yang nonton video ini, coba kasih data yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu terbukti secara ilmiah. Bukan berarti saya ngajak yang untuk video untuk tidak percaya dengan surga dan neraka ya. Dari sudut pandang keyakinan, ya sah-sah aja kita percaya dengan surga dan neraka. Ya, asal jangan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Asal keyakinan kita tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Kalau nilai kemanusiaan dilanggar, itu baru bertentangan. Misalnya ya, kalau kita misalnya ngajak orang lain ke agama kita mengatakan kalian masuk neraka, ya kalian sesat, kalian akan dibakar di api neraka, masuklah ke agama kita. Kalau kalian nggak masuk, diancam gitu misalnya, dibubarin paksa misalnya, dipersulit misalnya. Ini sudah melanggar yang namanya jiwa kemanusiaan. Ini sudah melanggar kemanusiaan. Sehingga ini nggak boleh. Jadi menurut saya pribadi ya, mohon maaf ya, orang yang membubarkan ibadah orang lain, orang yang mempersekusi rumah ibadah orang lain, orang yang mempersulit izin rumah ibadah orang lain, itu orang yang sangat-sangat bodoh sekali. Bodohnya nggak ketulungan gitu ya. Idiot. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya karena definisi daripada agama, definisi daripada keyakinan itu, ya keyakinan kita juga belum tentu terbukti benar. Itu dari sudut pandang data, guys. Saya tidak asal mangap. Ya kalau dari KBBI, ya kita menganggap bahwa keyakinan kita paling benar, paling masuk akal. Tapi itu salah, guys. Definisi keyakinan dari sudut pandang KBBI itu salah. Yang benar itu dari sudut pandang kamus atau dictionary Cambridge. Ya, kamus Cambridge yang benar. Kamus Cambridge mengatakan bahwa keyakinan, nanti search di Google atau dari ChatGPT ya. Ya, saya sering berdebat dengan ChatGPT ya masalah keyakinannya. Ya, ChatGPT juga mengatakan bahwa keyakinan itu nggak terbukti secara ilmiah, nggak terbukti secara nyata. Keyakinan itu tetaplah keyakinan. Jadi sungguh tidak masuk akal kalau ada orang membubarkan ibadah orang lain. Ngapain coba? Orang keyakinan kita juga belum tentu benar. Kalau kita mengatakan bahwa mereka masuk neraka, mana coba buktikan secara ilmiah bahwa neraka itu ada. Kalau dari sudut pandang keyakinan, saya yakin bahwa neraka itu ada dan surga itu ada. Itu logis. Ya karena kalau kita berbuat baik masuk surga itu logis. Tapi logisnya itu sebatas logika perbuatan, bukan tempat gitu. Itu harus dibedakan ya. Ya, sebab akibat daripada perbuatan. Logis kalau ada surga dan neraka. Ada orang takut mencuri karena takut masuk neraka. Ada seperti itu. Ada orang jujur karena takut masuk neraka. Ada seperti itu. Ada orang berbuat baik karena takut masuk neraka. Itu logis. Tapi permasalahannya apakah neraka itu terbukti secara ilmiah atau tidak? Itu tidak terbukti. Itu cuma keyakinan. Nah permasalahannya kita itu bawa keyakinan itu karena ilmiah. Itu yang saya kritik sebenarnya. Jadi orang-orang India yang ada di India membubarkan ibadah orang lain, mempersekusi gereja dan lain sebagainya, itu sangat kelewatan sekali. Itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Lalu kenapa pemerintah India itu seolah membiarkan gitu? Ya mirip-mirip lah seperti di Konoha mungkin ya, 11-12 dengan di Konoha gitu ya. Kenapa? Karena
kalau misalnya nih ya pemerintah India itu keras ya terhadap mayoritas, mereka tidak akan dipilih ya, mereka tidak akan dipilih kembali karena India itu kan demokrasi ya, walaupun mereka sekuler ya, India itu kan sekuler ya, walaupun mereka sekuler tetap ada identitas agama terselubung. Di Amerika juga seperti itu ya. Amerika ya pemilih Donald Trump itu rata-rata umat Kristen kan. Makanya Donald Trump itu dekat dengan evangelis gitu ya. Jadi ya boleh dikatakan bahwa agama juga mempengaruhi pilihan seseorang gitu ya. Dan agama ini juga bisa dipolitisasi gitu. Jadi tergantung kita sebenarnya. Ya tergantung kecerdasan gitu. Jadi kejadian-kejadian seperti ini semoga jangan terulang ya. Di Konoha sebenarnya sudah banyak kejadian seperti ini. Jadi kalau saya perhatikan itu orang Kristen itu adalah umat yang paling teraniaya di dunia. Bahkan Donald Trump mengatakan bahwa salah satu umat yang paling sering dianiaya itu adalah umat Kristen. Kenapa umat Kristen seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena prinsip yang mengatakan kasihilah musuhmu? Silakan tulis di kolom komentar ya. Apakah kita akan membiarkan orang seperti ini karena mereka tidak tahu perbuatan mereka itu? Silakan tuliskan di kolom komentar. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya Kawan Warga Intelektual. Salam nasional.